Hai Teens, jumpa kembali lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Ketika Peduli Tetapi Ditolak. Berdasarkan Injil menurut Lukas, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas 13, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Bersama saya, Penatua Elia Mahar Siduputro. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mendalami tentang kasih Tuhan, di mana yang kami pahami adalah berbuat baik, melakukan kepedulian, itulah yang kami mengerti. Tetapi bagaimana ketika kami melakukan hal itu, kami menerima penolakan? Kami pun tidak tahu dan seringkali kami menyerahkan pada kedagingan kami dan akhirnya kami menjadi gusar dan juga mungkin marah. Tapi biarlah Roh Kudus saat ini menuntun kami untuk mengetahui bahwa apa yang harus kami kerjakan ketika kami mengalami penolakan. Karena sejujurnya ya Tuhan, itulah sangat tidak menyenangkan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memimpin teman-teman remaja yang mendengarkan renungan ini, agar biarlah kami dapat mengerti kehendak Tuhan untuk harus kami kerjakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat renungan kita hari ini dari Lukas 13 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dengan terjemahan edisi pertama. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Nah teman-teman, ketika kita berbicara soal ditolak, pasti teman-teman pernah ya, setidaknya sekali 2 kali pernah ditolak. Dan ditolak adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, kita semua tahu itu. Apalagi ditolak sampai dijauhi teman-teman, tidak diakui, udah capek-capek, bahkan udah mau bantu, tidak dianggap. Lalu yang kita kerjakan, ya elah gitu doang, dianggap sepele, dianggap kecil. Dan kadang-kadang membuat kita atau seseorang bisa kecewa dan patah semangat. Apalagi ketika kita sedang berusaha melakukan sesuatu untuk kebaikan. Rasa peduli, cinta kasih kita kepada Tuhan melalui pertolongan kepada sesama, ternyata ditolak. Gak enak banget. Nah, pengalaman ini bisa membuat kita sakit hati. Bahkan lebih parah lagi, bisa berhenti peduli, berhenti untuk berbuat baik, berhenti untuk tidak lagi melihat kesusahan teman, penderitaan di kanan kiri kita, atau yang disebut dengan apatis. Nah, sebenarnya apa tujuan Yesus menyembuhkan perempuan yang bungkuk dan kaitannya dengan penolakan? Pada ayat 12 tertulis, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil perempuan ini dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Tujuan Yesus jelas, yaitu membebaskan perempuan yang sudah 18 tahun sakit dirasuk roh, yang membuatnya jadi bungkuk. Gak enak banget ya. Nah, Yesus bertemu dengan perempuan itu di rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan. Dan ternyata dianggap oleh kepala rumah ibadat itu, menyembuhkan itu sama dengan pekerjaan. Jadi bukan soal mukjizatnya tuh yang dilihat, tapi justru pekerjaan ini nggak boleh. Nah, dalam sakitnya perempuan itu justru datang beribadah dan berjumpa dengan Yesus. Bagi Yesus, perjumpaan pada Sabat itu tidak menghalangi si perempuan untuk dilepaskan dari ikatan iblis. Namun, kepedulian Yesus dianggap sebagai pelanggaran, seperti saya katakan tadi, terhadap kekudusan hari Sabat, bahwa harusnya tidak boleh bekerja. Loh, kok ini Yesus malah melakukan penyembuhan, bekerja nih dia. Nah, menghadapi situasi ini, Yesus melawan. Yesus membandingkan perbuatan orang Yahudi yang melepaskan lembu atau kita kenal dengan sapi dan keledai untuk minum dengan kondisi perempuan itu. Loh, kamu juga sama-sama bekerja kok, melepaskan lembu dan keledai untuk minum.
Bukankah perempuan itu lebih berharga daripada atau dibandingkan dengan lembu dan keledai? Menariknya, Yesus sana menegaskan bahwa ia pun anak Abraham yang perlu pelepasan. Yesus tidak tunduk pada penolakan dan tetap peduli dengan orang-orang lemah. Kenapa begitu? Karena kalau Tuhan Yesus akhirnya sakit hati, kita mungkin tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi Tuhan Yesus meskipun ditolak di berbagai tempat, Tuhan Yesus tetap berbuat baik. Nah, teens, jangan berhenti peduli dan berbuat baik, sekalipun kamu ditolak untuk melakukan hal itu. Yesus tidak berhenti mengupayakan apa yang baik meskipun mengalami penolakan dari berbagai pihak. Semoga kamu dapat berdamai dengan berbagai pengalaman penolakan dan tidak kehilangan fokus untuk menyatakan kasih melalui kepedulian dan mengusahakan apa yang baik. Jadi, selamatlah berbuat baik, tapi ingat ya, tetap smart dalam berbuat baik. Yuk kita mengakhirinya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mengucap syukur bahwa ternyata Tuhan Allah menunjukkan kami dengan jelas ketika kami mengalami penolakan di tengah-tengah usaha kami untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, menyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui kepedulian kami terhadap sesama. Kami dapat terus mengarahkan hati ke dalam tangan Tuhan, untuk bagaimana kami berdamai dengan penolakan, untuk bagaimana kami tidak berhenti, untuk kami tidak memadamkan semangat kasih-Mu yang Engkau percayakan kepada kami, sebagaimana telah Engkau teladankan sampai ke kayu salib. Dengan berbagai macam penolakan, Engkau terus maju dan menyatakan kasih-Mu. Hingga sampai saat ini, kami masih bisa merasakan kasih yang Engkau sebar saat 2000 tahun yang lalu. Kami pun mau meneladani itu Tuhan. Kami mau dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyatakan kasih-Mu kepada juga sesama kami. Dengan tindakan kami mau menjadi saksi-Mu di Indonesia dan juga di berbagai tempat kami masing-masing pribadi. Tolonglah kami, urapi kami, anak-anak-Mu, terkhusus teman-teman remaja yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan Allah memberkati para remaja ini dalam mengawali hari, dalam menjalani hari, supaya apa yang boleh mereka kerjakan ketika mereka menerima penolakan, mereka pun dapat diberi kekuatan untuk melewatinya dengan baik. Dan biarlah segala penolakan ini dapat Tuhan Allah pakai untuk menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami serahkan semua anak remaja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain, supaya yang lain juga tetap maju kalau ditolak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.